Oke teman-teman, mungkin kita lanjut ke modul 2 dan 3 kayaknya ya. Karena ini tuh sebenarnya sedikit. Jadi kita tuh buat ngingat lagi struktur program Java ya untuk modul 2. Jadi setiap program Java yang dapat dijalankan itu memiliki struktur inti yang sama. Kalau misalnya kita lihat dari contoh yang awal, yang modul pertama kan nanti kan bakal ada public class, nama kelasnya. Terus habis itu tuh sebenarnya eh cuma nama kelasnya doang gitu. Selanjutnya ada public, static void main, string args. Nah itu tuh apa? Jadi coba, jadi jadi ini tuh buat main method atau titik awal eksekusi Java-nya. Nah kalau misal system.out.println itu untuk mencetak teks ke konsol gitu. Jadi yang teman-teman harus perhatikan, nanti nama file itu harus sesuai dengan nama kelas, termasuk kapitalisasinya. Misal contoh di atas ini, kan ini nama filenya kan H-nya besar, W-nya besar. Nanti kelasnya juga H-nya besar, W-nya besar, kayak gitu teman-teman. Abis itu public class hello world. Itu deklarasi kelas di Java. Semua kode itu harus berada dalam sebuah kelas. Nah, public class berarti si kodenya itu dapat diakses dari mana saja. Kemudian ada public static void main string args. Itu tuh sebagai pintu gitu. Jadi pintu utama untuk masuk ke program teman-teman. Ketika teman-teman dari Java, sistem itu bakal mencari si metode main ini dan nanti mulai ngeksekusi kode dari dalamnya. Terus publik itu apa? Nah, publik itu artinya dapat diakses dari mana saja. Terus kalau misal statik itu metode ini tuh bukan punya si objeknya, tapi statik ini berarti metodenya punya kelas. Nah, kelasnya yang mana? Kelasnya dari hello world tadi. Dari sini, teman-teman. Kemudian void berarti nggak ngembalin apa aja, nggak mengembalikan nilai apapun. Nah, misal kalau misalnya nanti teman-teman buat metode lagi publik int, metodenya apa, berarti kan nanti kan bakal ngebalikin nilai integer kayak gitu. Terus kalau misalnya yang main tadi nama metodenya, jadi nama metode main itu udah bawaan dari Java kayak gitu. Untuk string buka kurung tutup kurung args ini tuh parameter code ya, parameter metodenya. Jadi yang membuat teman-teman itu bisa ngirim argumen ke program teman-teman dari baris perintah atau komen lain. Bisa dibaca nanti. Kemudian di dalam metode main itu sebentar ya teman-teman. Kita jeda dulu sebentar. Coba jeda ya. Lanjutlah. Mungkin saya buat pindahin dulu kamera, saya tutup dulu. Oke, boom. Terus selanjutnya ada dalam metode main tadi kan programnya kan nampilin ya hello world gitu. Itu tuh menggunakan metode yang namanya sistem S yang besar titik out titik print ln. Jadi sistem .out ini merujuk ke sistem output ya, atau itu biasanya terminal gitu atau konsol gitu. Terus print ln ini merupakan metode yang mencetak teks, jadi nanti diikuti dengan baris teks baru. Pokoknya kalau ada ln berarti nanti bikin teks baris baru. Kalau misalnya print doang nggak bikin baris baru. Terus Java itu wajib titik koma. Pokoknya titik koma itu bakal sebagai pengakhir si baris kodenya gitu. Terus ada komentar. Jadi komentar Java itu dibuat kayak gini, garis miring dua kali gitu. Pokoknya itu tuh nanti bakal diabaikan. Jadi itu tuh untuk komentar, biasanya untuk dokumentasi. Terus kalau misal multitext bakal kayak gini contohnya, kita buat saja. Misal multitext kayak gini sebenarnya, kayak gini. Jadi contoh ya, misal saya buat komentar. Nah ini komentar biasa. Kalau misal komentar multiline tuh slash bintang, nanti enter lagi, nanti bakal kayak gini. Nah ini tuh selama teman-teman enter bakal aman aja. Tapi kalau misal yang gini, teman-teman enter tuh bakal hitung baris kode gitu.
Selanjutnya ada variabel dan juga tipe data. Nah, variabel itu sebagai wadah untuk menyimpan nilai data. Di Java itu setiap variabel itu harus memiliki tipe data tertentu yang nanti bakal digunakan sebagai penentu jenis nilai yang dapat disimpan gitu. Contoh deklarasinya kayak gini. Jadi tipe data apa, nama variabelnya apa, nilainya apa. Contohnya, tipe data itu kan ada int ya. Nama variabelnya umur, terus nilai 5. Nanti bakal dicontohin sama saya biar nggak bingung. Nah, di Java itu ada dua tipe data ya. Jadi ada tipe data primitif yang dimana penulisannya itu diawali sama huruf kecil. Dan itu punya ukuran juga ya. Jadi makan memori berapa gitu. Jadi tipe data int itu untuk menyimpan bilangan bulat, tapi bukan desimal gitu. Misal kayak gini, int umur sama dengan 25. Kalau double sama float itu nanti bisa nyimpan bilangan desimal pecahan. Contohnya, misal double, nama variabelnya harga, nanti nilainya 19,99. Nanti kalau misal di program itu dibedain untuk pecahan itu jangan pakai koma, tapi pakai titik teman-teman. Gitu. Terus ada juga char, itu cuma untuk menyimpan satu karakter ya. Jadi cuma satu doang gitu. Jadi di apitnya pakai tanda kutip tunggal. Misal char nilai. Jadi A kayak gitu. Terus ada boolean juga. Lalu untuk menyimpan nilai yang benar atau salah. Misal boolean apakah Java itu menghasilkan true atau juga false. Jadi tipe data primitif lainnya itu ada byte, ada short, ada long untuk angka, ada float. Tapi jarang dipakai. Jadi int sama double itu yang paling umum dipakai kayak gitu teman-teman. Selanjutnya ada juga tipe data bentukan atau referensi. Di sini itu tipe data referensi itu merujuk pada sebuah objek. Jadi tipe data itu dibuat dari sebuah kelas. Misal teman-teman buat kelas data dan variabel. Nah, kan ini kan dalamnya kan ada tipe data primitif ya. int, umur, double segala macam. Nah, tipe data referensi itu dari sini teman-teman. Misal teman-teman pengen bikin variabel nama, itu kan kalau misal teman-teman sadar ya, string itu nggak ada loh di sini. Jadi sebenarnya string itu tipe data referensi. Contohnya string nama sama dengan Budi Hartono, itu tuh bisa pakai titik kutip dua gitu. Jadi nanti nyatakan di sini daripada pusing, lebih baik kita coba ya. Jadi kita masuk lagi ke NetBeans-nya, kita buat dulu project baru karena tadi saya tuh bikin projectnya langsung bawaan gitu. Jadi nanti teman-teman yang udah ya kan teman-teman kemarin udah bikin project, mungkin ada yang belum gitu. Jadi nanti teman-teman bisa bikin project namanya PP2. Kalau mau ikut yang di PPT juga boleh, misal ide titik ac titik unpas kayak gitu. Terus teman-teman naruhnya bebas di mana. Kalau saya biasanya taruhnya di sites, atau juga bisa teman-teman bikin folder baru, misal sini Java bebas. Nah, yang ini kita close aja nggak apa-apa hello world-nya. Kita fokus di sini. Sorry, nggak kelihatan ya. Kan nggak jadi nih. Kan di sini kan tadi kan ada hello world yang udah saya buat sebelumnya. Nah, kan tadi kan di sini ada hello world. Ini kita close karena udah nggak kita gunakan. Cara close-nya biarin saja berarti. Terus kita fokusnya ke PP2 yang udah saya buat. Nanti ada yang namanya package. Jadi kalau kan ada folder, ada package. Kalau misalnya Java itu biasanya menggunakan package. Nah, kita buat nih package modul 2. Contoh 2 deh biar rapi. Jadi kita contohin ya latihan 1 bukan data dan variabel. Kita ngikutin saja. Nih, habis itu kita buat nih
si pintu utamanya, gerbangnya kita buat di sini publik. Nah, jadi teman-teman kalau misal bingung kok punya akang ada nih sarannya, itu tuh nanti teman-teman kalau yang kaya ya bisa di sini setting. Cuma kalau misal yang menggunakan Windows mungkin kita bisa bahas di kelas nanti. Jadi teman-teman masuk ke option kan di sini ya. Jadi saya buka setting, habis ada option. Nah, masuk ke editor nih. Nanti tuh ada yang namanya kode completion. Nah, teman-teman pilih bahasa Java, nanti teman-teman centang aja semuanya kayak gitu. Habis itu teman-teman apply, beres. Jadi kalau misalnya saya udah otomatis ya, nih publik. Jadi teman-teman bisa klik aja main, tinggal tekan tab udah jadi kayak gitu. Bisa dipermudah. Selanjutnya, nah kita bikin dulu tipe data primitif. Tadi kan di sini ada umur, integer, double berat badan, char golongan darah, dan juga boolean apakah sudah menikah atau belum. Kita buat berarti int. Nah, int kita kasih nama, ini tipe datanya, ini nama variabelnya umur. Kita taruh umurnya berapa, 20, bisa 30 titik koma. Habis itu int boolean boolean berat badan. Nah, biasanya kalau misal yang dia dua kata itu setelahnya bakal huruf besar, jadi awalnya huruf kecil, selanjutnya huruf besar. Itu misal 50 kok titik itu sebagai pemisah, 5 titik. Nah, kalau misalnya error kenapa, berarti cuma satu itu. Double cannot, oh ya bukan boolean guys, double guys, sorry sudah jam 2. Double. Selanjutnya char golongan darah sama dengan, nah ini kutipnya satu A gitu. Selanjutnya ada boolean apakah sudah menikah sama dengan false. Ini tuh sebagai tipe data primitif. Selanjutnya kita bikin juga tipe data untuk referensi, tipe data reference. Itu tuh kayak yang string segala macam gitu. Nah, string habis itu nama sama dengan string Danu misalnya. Titik koma. Nah, ini tuh data guys. Kenapa dia ada lampu ini? Karena belum digunakan saja. Kayak gitu. Selanjutnya kita nyetak nih nilainya. Kita copy saja ya teman-teman. Nanti saya jelasin. Nah, ini kenapa error? Karena saya tuh nama variabelnya apakah sudah menikah kayak gitu. Terus habis itu di sini nanti kita bisa ngubah lagi, mengubah nilai umur. Nah, kalau misalnya pengen mengubah nilai yang udah ada dari variabel sebelumnya, nggak perlu lagi masukin int-nya. Jadi bisa aja umur sama dengan di 1 kayak gitu. Nanti udah berubah dia. Besok kita print lagi. Shoot umur sekarang plus umur. Nah, jadi kenapa dikasih tanda pemisah? Karena ini kan yang nanti bakal dicetak. Terus nama ini dari mana? Namanya dari sini. Gitu. Ini dari sini kayak gitu. Terus kita coba jalanin. Public static footprint apa dia tidak meliran. Kita coba close dulu.
savein ini juga kita save dulu. Nah jadi biasanya kalau di NetBeans itu belum auto save ya, jadi teman-teman jangan lupa save baru bisa di run kayak gitu. Nah ini, nah kalau teman-teman sadar ini kenapa nempel umur sekarangnya, nggak bisa di zoom ya, ini teman-teman bisa zoom dari YouTube ya teman-teman gitu. Jadi kalau harus dipisah ya, jadi setelah ini sebelum tutup jadi harus teman-teman kasih spasi gitu biar rapi. Kalau salah jalanin lagi nanti dia bakal kepisah kayak gitu. Kayak gitu guys. Apa lagi ya? Nah terus ada operator. Jadi ada operator juga. Operator itu merupakan simbol khusus yang melakukan operasi pada satu, dua, atau tiga operan. Jadi variabel atau nilai untuk mengembalikan hasil. Jadi ada beberapa operator matematika, misalnya di sini ada aritmatika untuk menggunakan operasi matematika dasar. Itu tuh ada plus untuk penjumlahan sampai kayak biasa, ada min, ada bintang untuk perkalian, ada slash untuk pembagian, nanti ada persen nih. Ini tuh modulo atau sisa bagi gitu. Ada juga operator untuk penugasan atau assignment. Misal itu dikasih nilai untuk variabel ya, kayak tadi sama dengan gitu. Dan itu tuh misal int x sama dengan 10, berarti ini tuh ngasih nilai 10. Atau x sama nanti x itu bakal plus sama dengan 5, berarti itu artinya x sama dengan x tambah 5. Dan juga yang lain, x min sama dengan 3, berarti x sama dengan x dikurangi 3. X nya itu berapa tergantung. Ada juga nanti bintang sama dengan kali dan tugaskan, berarti X sama dengan X dikali nilainya berapa. Bagi juga kayak gitu. Terus selanjutnya ada juga operator perbandingan atau pembanding. Jadi ada beberapa ya. Ini sama dengan 2 kali, itu artinya sama dengan. Tanda seru sama dengan tuh berarti tidak sama dengan atau not. Ini lebih dari, ada kurang dari, itu kebandingin. Kalau misal lebih dari sama dengan, berarti nilainya itu lebih dari atau sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, untuk ngebandingin, berarti dia kurang dari atau sama dengan gitu. Ada juga operator logikal. Ini ada dan operator n itu ngebandingin apakah kedua sisi bernilai benar. Ada juga dua pipe, berarti ini tuh or. Itu untuk ngebandingin jika salah satu dari kedua yang dibandingin benar. Misal, apakah korek ini ada apinya atau korek ini tidak ada apinya gitu. Jadi bakal benar jika salah satu true gitu. Misal kan korek saya ini kan nggak ada apinya nih, ini nggak ada, nanti itu nilainya bakal true kalau misal salah satunya ada. Tapi kalau misal logika n, ini bakal bernilai false. Kenapa? Karena yang ini apinya nggak nyala, anggap nggak nyala yang biru, tapi koreksi yang satu lagi yang dari CK itu ada apinya. Misal ini ada api, ini nggak ada, maka nanti operator salah. Nah gitu. Terus ada logika not mengembalikan nilai boolean. Misal not true berarti false. Terus abis itu contoh kode kayak gini kita buat lagi. Kita buat lagi di sini new Java class. Itu nama kelasnya demo operator. Finish. Nanti kita tinggal kode. Kita buat main dulu, habis itu kita buat beberapa variabel main. Habis itu kita buat integer a sama dengan 40, integer b sama dengan 30. 10 sama 4 ya. 10 sama 4. Mungkin bakal jadi video yang panjang ya teman-teman. Maaf kalau misalnya tadi saya bilang video bentar. Setelah itu ada aritmatika. Ini kita copy aja gitu ya. KBHN nanti kita jelasin.
5 apa? Waduh. Nah, jadi teman-teman di sini itu kita udah berhasil membuat, kan ada dua variabel. Habis itu kita operasi aritmatikanya kayak gini. Jadi itu hasilnya 14, kan A tambah B 10 tambah 4 berarti. Jadi operasinya di mana, Kang? Di sini. Nah, ini A tambah B berarti nilai A yang di mana A itu 10 ditambah B itu 4. Itu atau dikurangin segala macam. Nah, untuk modulo nih, berarti kan 10 dibagi 4, kan itu kan nggak bisa ya, ada sisa 2 gitu. Makanya kalau misalnya kita coba run, nanti hasilnya pasti bakal kayak gini. Save dulu. Nah, jadi di sini nih kita fokus dulu yang ini. Jadi A tambah B 14, A min B kurang B 6, nilai 6, A kali B berarti 10 kali 4 40. 10 bagi 2 kan 2 hasilnya. Kan masih ada sisa 1 2 sekian gitu. Nanti hasil sisa baginya ada 2. Coba kita buka kalkulator. Ini kalau misalnya kita coba ya, kita coba bagi 10 dibagi 4 itu kan ada 2,5 ya, kita buatin ke bawah berarti ada 2 sisanya kayak gitu. Terus habis itu yang boolean. Nah, jadi kita buat pembandingan nih, INT umur sama dengan 20. Kita buat nih variabel cukup umur yang tipe datanya itu boolean. Apakah umurnya itu lebih dari 17, lebih dari sama dengan 17 tahun? Ini. Jadi itu perbandingan, guys. Jadi ini kita kasih. Jadi tipe datanya boolean. Habis itu nama tipe datanya cukup umur. Ini pokoknya tipe data, namanya, nama variabelnya, habis itu ini perbandingannya. Jadi kita ngebandingin umur yang ini 20 ini apakah lebih dari 17 tahun. Makanya tadi hasilnya true gitu. Ini true. Habis itu ini yang untuk operator logika. Jadi kita buat lagi nih boolean punya sim sama dengan true. Ini variabelnya namanya punya sim, tipenya boolean. Ini kan udah setnya kan true ya, berarti benar gitu. Habis itu kita buat lagi boolean apakah boleh menyetir. Nah, ini ngebandingin nih. Jadi cukup umur, kan ini kan cukup umur nih kalau misalnya lebih dari 17, kan umurnya udah 20. Nah, tadi kan hasil dari cukup umur kan buat nilai benar. Berarti ngebandingin, berarti kan cukup umur berarti cukup. Terus apakah dia punya SIM? Berarti kan ini kan true nih. Berarti dia itu umurnya udah 20 tahun. Sedangkan jadi batasan untuk cukup umurnya 17. Terus dia juga udah punya SIM, maka nanti hasilnya bakal true gitu. Terus ada juga untuk kontrol alur. Nah, untuk kontrol alur itu secara default kode itu dieksekusi baris per baris dari atas ke bawah gitu. Jadi kontrol alur itu memungkinkan teman-teman mengubah alur eksekusi untuk menggunakan percabangan keputusan dan perulangan. Jadi ada if else, jadi sintak dasar itu kayak gini, if nanti kondisinya gitu. Nih ada if dulu, habis itu ada if else. Jadi if kalau misal kondisinya benar, berarti dia dieksekusi. Kalau misal nanti dia ternyata yang kondisinya itu nggak benar, maka nanti jalannya yang false gitu. Contohnya kayak gini. Nih, misal kita coba jalanin lagi gitu. Ini perbandingan enggak, if else, pastiin. Nah, ini jadi nilainya itu 85. Kan di sini kan nilai 85. Nah, jadi kita buat nih percabangan if nilai lebih dari 90.
Berarti kan kalau misalnya nilainya lebih dari 90, maka tampilnya nilai Anda A. Atau jika atau jika nilainya lebih dari 80, nanti dapatnya B, selanjutnya nilai C. Nah, else ini apa? Berarti kalau misal tidak ada di antara tiga ini, berarti nanti hasilnya bakal Anda perlu belajar lagi. Kita run saja. Nah, ini kan hasilnya nilai Anda B. Tapi kalau misalnya kita ubah nih, nilainya jadi 40 misalnya. Jalanin lagi. Nanti hasilnya pasti Anda perlu belajar lagi yang ini. Kayak gitu teman-teman. Next ada perulangan. Itu memungkinkan Anda mengeksekusi blok kode berulang kali. Ada beberapa ya contohnya gitu, jenisnya. Jadi pertama itu ada for loop. Itu tuh digunakan ketika teman-teman tahu mau ngulangnya berapa kali. Misal for inisialisasi, kondisinya gimana sama iterasi, nanti blok kode bakal ulang. Ini inisialisasi itu apa? Ini tuh bakal dieksekusi sekali sebelum di loop mulai. Misal int i sama dengan 0. Terus kondisinya itu bakal dicek nih, diperiksa setiap kali sebelum perulangan. Jika true maka berlanjut, jika false stop. Nah, iterasi itu tuh bakal berapa kali pengulangannya kayak gitu. Misal kita coba contoh nih. Ini iterasi. Di bawah bikin baru aja. Java class iterasi. Bikin main seperti biasa, baru sini dan nanti dia bakal mengulang gitu kan. Nah, jadi perulang satu, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ini bacanya gimana? Jadi for int i sama dengan satu. Berarti kan i nya kan dimulai dari satu. Terus habis itu i itu yang pertama, jika i nya itu kurang dari sama dengan 5, i nya bakal nambah terus. Nah, makanya nanti pas di print perulangan ke berapa. Tuh, ini kan perulangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, kenapa sampai kelima? Karena jika kurang dari atau kurang dari sama dengan, berarti kalau misalnya dia sama dengan 5 masih dihitung seperti itu. Terus ada while loop. Jadi digunakan ketika teman-teman ingin mengulang kondisi selama nilainya true gitu. Jumlah perulangan nggak harus tahu. Misal while kondisinya apa, nanti pokoknya kayak gini deh. Int hitung mundur sama dengan 3, while hitung mundurnya lebih dari 0. Nah, sistem print itu mundur dinilai gitu. Habis itu di sini itu hitung mundurnya dikurangin terus. Berarti kan dari 3 nanti sampai ke sekian. Kita coba saja hitung mundur. Di sini kita ini komentar dulu aja. Kita coba jalanin yang ini while loop. Nah, kita coba jalanin ya. Nah, ini kan dari 3, 2, 1 gitu. Karena startnya dari ini nilai utama 3, hitung mundur itu kan nilainya lebih dari 0. Oke, jadi 3 itu lebih dari 0. Berarti hitung mundurnya nanti dikurang-kurangin. Kalau dia udah sampai sebelum uh, nilai apa yang lebih dari 0 berarti 1 sampai 1 doang. Makanya dia nggak sampai 0. Tapi kalau misal kita lebih dari sama dengan 0, kita save dulu, kita coba jalanin lagi. Maka nanti dia 0 juga dihitung. Tuh, kayak gitu teman-teman, gampang kok. Nah, untuk latihan teman-teman ini mah nggak dikumpulin, tapi teman-teman bisa coba ya. Karena sudah 30 menit video, jadi kita stop dulu teman-teman, istirahat dulu. Terima kasih.